Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Hai Sobat Podcast. Selamat datang kembali di Podcast Sejenak Spensaben Jejak Narasi Kita. Podcast SMP Negeri 1 Balongbendo yang akan menemani kalian menapaki jejak-jejak inspiratif dan merangkai narasi-narasi menarik dari berbagai sudut kehidupan di sekolah kita. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Indah Hariwijaya dan rekan saya. Halo semuanya, nama saya Ilyasa Alhamsyah Raja Birendra. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Oh iya Ninda, ngomong-ngomong, apa sih kesibukan kamu akhir-akhir ini? Jadi kesibukan aku akhir-akhir ini itu mempersiapkan diri untuk mengikuti Olimpiade Matematika, juga menyanyikan nembang Jawa, Kak. Oh gitu, Iya. Wah keren. Kalau Kak Ida sendiri kesibukannya apa, Kak? Kalau aku sih apa ya, sok sibuk aja kayaknya. Karena kan sekarang juga udah mulai banyak off di berbagai macam organisasi. Jadi aku pengen di kelas 9 ini bisa fokus di pelajaran dan juga lagi menyiapkan untuk ujian serta kelulusan. Wah, semangat juga lancar terus ya Kak untuk ujiannya. Siap, terima kasih Indah. Sama-sama. Oke Sobat Podcast, pada episode yang spesial kali ini kita tidak hanya akan berbincang-bincang mengenai topik yang sedang hangat saja, yaitu digital detox. Namun kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber yang gak kalah spesial juga. Bener gak Indah? Benar sekali Kak. Jadi kita saat ini sudah kedatangan secara langsung oleh analis SDM aparatur ahli muda bidang pengembang karir dan kinerja BKD Kabupaten Sidoarjo. Langsung saja kita sapa sejenak bersama Bapak Nura Al-Ahmadi AMD AK. Selamat datang Bapak di podcast sekolah kami. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak Pak sudah bisa meluangkan waktunya untuk di sini. Iya, senang juga Ya, sebelum bisa itu, ada di sini bersama anak-anak hebat. Alhamdulillah. Anak-anak luar biasa. baik Bapak, sebelum itu kami ingin menjelaskan sedikit bahwa podcast ini baru saja di launching. Jadi podcast ini memiliki singkatan yaitu Sejenak Spensaben Jejak Narasi Kita. yang hadir untuk menjadi ruang bagi kita semua, Pak, para siswa-siswi, guru, dan juga staf sekolah untuk berbagi cerita, gagasan, dan juga pengalaman. Podcast ini juga tempat di mana kita bisa belajar satu sama lain, menginspirasi, dan bersenang-senang. Benar sekali. Ngomong-ngomong soal podcast ini Pak, apakah Bapak memiliki pendapat mengenai podcast sekolah kami ini? Podcast ini menurut saya luar biasa. Ini adalah sarana bagi semua yang hadir di sekolah ini. Untuk apa? Untuk saling mencurahkan isi hatinya, boleh. Berbagi informasi, bisa. Dan juga belajar untuk mendengar. Kadang-kadang belajar untuk berbicara itu luar biasa, tapi belajar untuk mendengar nasihat suatu petuah atau apapun prosesnya, informasi apapun, kadang-kadang itulah yang juga harus dipelajari. Itu dia Pak. Wah senang sekali ya bisa mendengar pendapat dari Bapak Nura. Kami memang merasa dengan hadirnya podcast sejenak ini, para siswa-siswi ini bisa jauh terlibat lebih aktif Pak. Dan juga mereka bisa mendapatkan informasi yang lebih penting dengan cara yang lebih asyik. Nah, kira-kira Pak, apakah Bapak Nura memiliki harapan untuk podcast kami ke depannya? Harapan luar biasa. Harapan kami memang yang namanya sekolah itu tidak hanya untuk mendengar guru bercerita, tidak hanya mendengar pelajaran dari guru, dan tidak hanya mengerjakan apa yang diperintah guru, tetapi belajar untuk mencurahkan isi hati, pemikiran, karena setiap insan itu pasti apa? Pasti akan berjalan di
didukung dengan harapan dan keresahan. Oh, oke. Maka semua harapan-harapan itu ketika itu dapat disamakan visinya, sama-sama bisa melihat harapan itu, maka saya yakin anak-anak itu akan lebih mudah untuk meraihnya. Oke, Pak, siap-siap. Wah, terima kasih Bapak. Itu akan kami jadikan inspirasi untuk podcast kedepannya. Pastinya dong, Ya, Indah. pastinya dong, Kak. Baik Bapak, berbicara tentang agenda terdekat, sekolah kami akan melaksanakan yakni proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Oh, iya. Kira-kira P5 besok itu temanya apa, Indah? Jadi, P5 kali ini adalah temanya Bangunlah jiwa dan raganya dengan topik Digital Detox. Oke. Tema ini kita jadikan perhatian Bapak, karena sekarang teknologi, terutama gadget, sudah berperan besar dalam kehidupan, khususnya bagi pelajar. Nah, setuju saya, Indah. Jadi pertanyaannya, menurut Bapak bagaimana pendapatnya mengenai proyek sekolah kami dengan topik Digital Detox? Tepat sekali. Kenapa? Kemarin gambarannya tadi gini, ketika ada keresahan-keresahan yang ada, penggunaan yang salah dalam teknologi, itu kadang-kadang menjadi bagian dari keresahan. Karena bisa menghambat harapan-harapan yang diinginkan, cita-cita yang sesuatu itu perlu diusahakan, diikhtiarkan, kadang-kadang rusak hanya gara-gara gadget saja. gadget yang tidak digunakan dengan Baik. Saya melihat anak sekarang ada yang mungkin posisinya belajar dengan gadgetnya luar biasa. Dia menggunakan gadgetnya untuk mencari informasi luar biasa, karena itu juga bagian dari teknologi sumber informasi. Tapi ketika salah menggunakan, fatal akibatnya. Mengapa? Ketika itu bisa merusak budaya yang namanya game online. Ketika dia ditanya sama ibunya, dia jawabnya mager generation. Ya, benar sekali, Pak. Mager generation. Atau mungkin juga ketika dia itu posisinya terlalu fokus pada game-game online-nya dan sebagainya, itu penggunaan yang salah, itu bisa jadi itu merubah karakter dirinya. Karena ketika dia itu menggunakan gadgetnya waktu game online kalah, maka apa refleks yang muncul? Bisa jadi perkataan-perkataan yang kotor. itu yang mungkin perlu memang ikhtiar untuk detox seperti itu. Ikhtiar untuk sejenak, nyun sewu apa? Sejenak untuk memberikan kesempatan kepada kita masing-masing anak-anak yang hebat di Balungbendo 1 SMP Balungbendo ya. Ini posisinya untuk apa? Untuk sejenak bisa merasakan misteri, bisa merasakan dia berbicara dengan diri. Ya, itu kadang-kadang yang perlu kita coba ikhtiarkan. Kenapa? Karena itu perlu bagi setiap generasi. Kesempatan untuk merasakan misteri dalam pencapaian tujuan yang semuanya yang saya sampaikan ini. Bagaimana kamu yang pasti akan mendapatkan. Tidak semua jawaban itu harus hari ini, nak, gitu. Tidak semua jawaban itu harus hari ini, tapi jawaban itu perlu kamu renungkan kembali, perlu kamu dalami kembali, namanya pendalaman ilmu itu. Dan juga kesempatan untuk berbicara pada diri itu perlu berbicara pada diri sendiri. Aku maunya apa, ke depan seperti apa, dan harapan orang tua aku seperti apa pada diriku. Apakah ini sudah baik? Apakah ini? Itu adalah kondisi-kondisi yang terus kami ikhtiarkan. Sampai semua anak-anak itu pasti di balik sampean ini ada harapan besar dari orang tua. Maka saya berharap tetap meyakini perjalanan sampean itu adalah perjalanan langkah-langkah kebaikan. Jadi apa nanti? Itu urusan Allah, itu urusan Tuhan yang nanti. Masa lalu milik sejarah, masa depan milik Tuhan, hari ini adalah milik kita. Oke, wah benar sekali Pak. Saya sangat setuju ya dengan omongan dari Bapak Nura. Karena memang menurut saya benar sekali Pak. Karena seringkali kita ini tidak sadar bahwa kita sudah meluangkan banyak sekali waktu di dunia maya. Sampai-sampai
kualitas hidup kita ini akhirnya ya itu tadi terbuang sia-sia ya Pak. Jadi seperti apa yang dibilang oleh Pak Nura tadi, jangan sampai menjadi mager generation ya. Jadi seperti kita ini memberikan jatah kepada kita diri kita sendiri ya Pak. Jadi itu tadi Sobat Podcast, gunakan jatah kita untuk sesuatu yang baik dan sesuatu yang lebih penting. Contohnya nonton podcast sejenak nih ya, bener gak Indah? Betul sekali Kak. Bener gak Pak? Nonton podcast sejenak Ya. untuk mengambil hikmah dan bagian dari proses mengistirahatkan hati, ya itu bagian dari sesuatu yang berikhtiar untuk pencapaian dan lompatan lebih tinggi. Nah, benar sekali. Nah, kalau dari segi pendidikan nih Pak, menurut Bapak apakah digital detox ini bisa memberikan pengaruh atau sesuatu yang besar dan positif bagi para siswa-siswi, serta apa pandangan Bapak mengenai proyek sekolah kita ini? Jadi, seperti apa manfaat yang bisa kami ambil dari proyek sekolah kita kali ini? Saya tahu mungkin proyek yang dilakukan oleh sekolah ini terkait digital detox itu pasti diawali dari keresahan tadi. Dan proses itu yang nanti akan merasakan adalah anak-anak, teman-teman siswa kali seperti sempat ini. Ada yang merasa bahwa ini secara sadar dilakukan, oke, karena tadi seperti itu punya kesadaran, dan ada beberapa teman-teman yang belum punya kesadaran. Ketika teman-teman belum punya kesadaran, memang itu adalah tantangan kita bersama, bahwa kita semua masih butuh untuk mengkomunikasikan itu melalui podcast ini, melalui bertegur sapa secara langsung, melalui berpikir dan mengutarakan ide-ide baru, itu melaksanakan banyak hal. Maka saya yakin kemungkinan untuk menggunakan alat yang namanya gadget handphone untuk disalahgunakan itu lebih kecil. Selama kita bersama menyelesaikan sesuatu masalah bersama, gadget itu akan dapat sebagai partner kita untuk membantu. Tetapi ketika kita merasa sendiri, menggunakan gadget sendiri, nah itu cenderung akan banyak hal negatif juga yang akan jadi tanda tanya yang harus kita antisipasi. Maka gunakan gadget secara sehat. Mari kita gunakan alat-alat teknologi itu secara baik sehingga cita-cita kita tidak menjadi semakin semu, tapi semakin pudar gitu ya. Nah, kita pasti setiap orang punya cita-cita, dan cita-cita yang tercapai adalah diawali dari melihat cita-cita itu seakan-akan nyata dengan membiasakan diri dari sekarang. Luar biasa. Biasa Pak. Jadi memang proyek ini bisa memberikan dampak yang sangat positif ya Pak. Insya Allah saya yakin seperti itu. Ya. Dan juga apabila kita bisa mulai kayak kebiasaan yang lebih sehat dan bisa terbawa sampai dewasa. Betul. Baik Bapak. Pertanyaan terakhir dari kami. Mungkin adakah pesan dari Bapak untuk sobat pendengar podcast sejenak tentang pentingnya digital detox dan bagaimana mereka bisa mengambil langkah kecil untuk mendetoks diri dari dunia digital? Ya. Pastikan nak, bahwa tidak semuanya itu langsung berubah. Berubah diawali dengan kesadaran. Sadar bahwa kita akan melakukan yang terbaik. Alat hanyalah membantu kita. Dan proses itu adalah proses yang harus tahu tempat, waktu, dan bagaimana kita menggunakannya. Itu pesan saya. Dan saya ingin kepada teman-teman teruslah beraktivitas sebagai seorang anak yang menggunakan seluruh sumber daya dirinya, tangan, pikir, kaki, dan semua proses itu ini untuk kita optimalkan. Yang suka basket, silakan main basket. Yang bisa public speaking seperti sampean, silakan difasilitasi seperti ini. Yang mungkin punya kegiatan-kegiatan pramuka, senam, atau apapun proses karantina dan sebagainya, pasti ada permasalahan dan bisa lakukan proses detox digital tersebut, dan kita akan bisa bertemu dalam forum-forum seperti ini untuk kita bahas bersama sehingga permasalahan itu tidak menjadi masalah tapi menjadi bagian dari solusi terbaik. Banyak orang pintar mengurai masalah
itu bukanlah solusi, tetapi melihat masalah sebagai peluang kita untuk melakukan perbaikan. Itu adalah langkah-langkah terbaik seorang hamba yang calon-calon khalifah. Oh, terima kasih Bapak. Luar biasa sekali ya pesan-pesan dan inspirasinya. Memang kami berharap para sobat-sobat podcast yang sedang mendengarkan bisa memulai langkah kecil dan juga memikirkan cara bagaimana kita bisa melakukan detoksasi digital tadi ya. Dan juga tentunya untuk BKD semoga tetap sukses selalu untuk kegiatan-kegiatannya. Terima kasih kami diundang dari BKD, dan kesempatan-kesempatan lain mungkin bisa diundang apa aja gitu, semacam kayak profesi-profesi yang lain. Ya benar. Sebagai profesi mengajar dan Iya. sebagainya gitu, dokter, perawat, atau apapun yang menjadi impian-impian dari teman-teman semua. Supaya bisa mengedukasi bersama. Betul, sama-sama. Terima kasih. Ya Pak, saya juga berterima kasih atas waktu dan juga pesan-pesannya tadi. Terus kami berharap sukses untuk semuanya, anak-anakku, sobat-sobat podcast ya, yang memanfaatkan ini, mudah-mudahan terus berkarya, berbuat hebat, karena kita telah dibimbing dengan keresahan dan harapan. Insya Allah sukses selalu. Wah, luar biasa. Beri tepuk tangan. Oke teman-teman, jadi itu tadi obrolan seru kita pada episode kali ini. Dan nantikan terus episode selanjutnya hanya di Sejenak. Dan kami mengucapkan Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di official account SMP Negeri 1 Palangbendo di YouTube, TikTok, juga Instagram. Hanya di podcast Sejenak, Spensaben, jejak narasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sobat. Dadah teman-teman.